Alhamdulillah. Amin. Maaf telat. Tadi udah sampai tapi ada nggak bisa ditahan ke toilet dulu. Dah, langsung saja. Silakan dimulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misal, Selamat sore, Dr. Misbah dan teman-teman semuanya. Terima kasih eh, atas kesempatan yang diberikan pada sore hari ini. Kami dari kelompok 4, saya sendiri Sofiatul Ilma dan teman saya Miss Twini Zulia Pridayana. Pada kesempatan sore ini saya akan menyampaikan materi Philosophy of Science tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi ilmu. Slide selanjutnya, Miss. Ilmu pengetahuan merupakan upaya manusia untuk memahami dan menjelaskan fenomena alam dan kehidupan. Dalam perkembangannya, ilmu pengetahuan tidak hanya terbatas pada pengumpulan data dan fakta, tetapi juga melibatkan pertanyaan fundamental tentang hakikat realitas, cara memperoleh pengetahuan, dan nilai-nilai yang mendasari kegiatan ilmiah. Ontologi membahas apa yang ingin diketahui mengenai teori tentang ada dengan perkataan lain bagaimana hakikat objek yang ditelaah sehingga membuahkan pengetahuan. Epistemologi membahas tentang bagaimana proses memperoleh pengetahuan dan aksiologi membahas pengetahuan yang diperoleh. Dalam materi ini terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana definisi dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Kemudian yang kedua, apa saja aliran-aliran dalam ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Kemudian yang terakhir, bagaimana manfaat dari mempelajari ilmu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Adapun definisi ontologi adalah ontologi merupakan cabang filsafat yang mempelajari tentang hakikat keberadaan dan realitas. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu ontos yang berarti keberadaan dan logos yang berarti ilmu. Ontologi membahas tentang sifat dasar dari apa yang nyata dan cara berbeda, di mana wujud dari kategori-kategori yang logis dapat dikatakan ada. Kemudian definisi ontologi adalah pada tahun 1636, Rudolf Gaussianus yang memperkenalkan ontologi pertama kali bahwa ontologi sebagai teori tentang hakikat yang ada bersifat metafisis. Next. Sementara definisi epistemologi adalah secara bahasa epistemologi berasal dari bahasa Yunani yang asal katanya epistem artinya pengetahuan dan logos artinya ilmu. Secara istilah epistemologi adalah suatu ilmu yang mengkaji tentang sumber pengetahuan, metode, struktur dan benar tidaknya suatu pengetahuan tersebut.
Epistemologi diartikan sebagai cabang filsafat yang berhubungan dengan hakikat dan lingkup pengetahuan, dasarnya serta penegasan bahwa seseorang memiliki pengetahuan. Menurut Pak ahli Abdul Munir Mulkan, epistemologi adalah segala macam bentuk aktivitas dan pemikiran manusia yang selalu menanyakan dari mana asal muasal ilmu pengetahuan itu diperoleh. Kemudian menurut Mujamil Komar, bagian ilmu filsafat yang secara khusus mempelajari dan menentukan arah dan kodrat pengetahuan. Dan yang terakhir pengetahuan aksiologi. Next slide. Kemudian definisi aksiologi adalah ilmu yang membahas tentang nilai-nilai dan etika dalam ilmu pengetahuan. Aksiologi ilmu mempelajari tentang bagaimana nilai-nilai dan etika mempengaruhi pengetahuan dan tindakan kita. Aksiologi mungkin bagi beberapa orang masih terdengar asing di telinga. Kata atau istilah ini sendiri berasal dari bahasa Yunani, yakni dari kata aksios yang berarti nilai dan kata logos yang berarti ilmu. Aksiologi kemudian dikenal sebagai salah satu cabang ilmu dari ilmu filsafat. Menurut Sumantri, melalui salah satu bukunya menjelaskan tentang definisi dari aksiologi adalah teori nilai yang berkaitan dan pengetahuan yang diperoleh. Baik, kemudian next selanjutnya akan dijelaskan oleh Miss Twini. Terima kasih Kak Sophie atas pemaparannya. Pemaparan tentang definisi dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Selanjutnya yaitu aliran-aliran ontologi, epistemologi, dan aliran aksiologi. Saya akan memaparkan yang pertama yaitu aliran ontologi. Aliran ontologi adalah berbagai pendekatan atau perspektif dalam memahami dan menjelaskan keberadaan realitas dan struktur dasar dari sesuatu. Berikut adalah beberapa aliran dari ontologi yang umum dikenal. Di sini terdapat aliran monoisme dan dualisme. Yang pertama yaitu monisme. Monisme adalah aliran ontologi yang berpendapat bahwa realitas terdiri dari substansi atau prinsip dasar. Monisme dapat dibagi menjadi beberapa jenis, seperti yang pertama yaitu materialisme yang berpendapat bahwa realitas terdiri dari materi dan energi. Lalu yang kedua yaitu idealisme yang berpendapat bahwa realitas terdiri dari ide atau kesadaran. Lalu kemudian aliran epistemologi. Mohon maaf sebelumnya. Di sini aliran ontologi yang kami tulis hanya monoisme dan dualisme, namun penjelasan lain di sini terdapat ada aliran dualisme yang merupakan aliran ontologi yang berpendapat bahwa realitas terdiri dari dua substansi atau prinsip dasar yang berbeda. Kemudian dalam aliran ontologi ada aliran pluralisme. Aliran pluralisme adalah aliran ontologi yang berpendapat bahwa realitas terdiri dari banyak substansi atau prinsip dasar yang berbeda. Pluralisme mengakui bahwa realitas kompleks dan memiliki banyak aspek. Lalu kemudian ada aliran realisme. Realisme adalah aliran ontologi yang berpendapat bahwa realitas ada secara independen dari persepsi manusia.
realisme dibagi menjadi beberapa jenis. Di antaranya realisme metafisik yang berpendapat bahwa realitas memiliki struktur dan sifat yang objektif. Lalu kemudian ada realisme ilmiah yang berpendapat bahwa pengetahuan ilmiah dapat menggambarkan realitas secara akurat. Kemudian masih dalam aliran ontologi, yaitu nominalisme. Nominalisme adalah aliran ontologi yang berpendapat bahwa hanya individu yang ada, bukan kategori atau konsep abstrak. Nominalisme berpendapat bahwa konsep dan kategori adalah hasil dari konstruksi manusia. Kemudian ada aliran konstruktivisme. Konstruktivisme adalah aliran ontologi yang berpendapat bahwa realitas adalah hasil dari konstruksi sosial dan budaya. Konstruktivisme berpendapat bahwa pengetahuan dan realitas dibentuk oleh faktor-faktor sosial dan budaya. Baik, setiap aliran ontologi memiliki kelebihan dan kekurangan, serta implikasi yang berbeda-beda dalam memahami realitas dan keberadaan. Lalu kemudian ada aliran epistemologi. Aliran epistemologi, di sini kami menuliskan terdapat dua aliran, yaitu rasionalisme dan empirisme. Yang pertama, rasionalisme berpendapat bahwa pengetahuan dapat diperoleh melalui akal dan logika. Lalu yang kedua, empirisme. Empirisme berpendapat bahwa pengetahuan dapat diperoleh melalui pengalaman dan observasi. Kemudian selanjutnya ada aliran positivisme. Positivisme yaitu dalam aliran ini berpendapat bahwa pengetahuan dapat diperoleh melalui observasi dan pengalaman, serta dapat dibuktikan dengan fakta. Positivisme percaya bahwa hanya ada sedikit perbedaan antara ilmu sosial dan ilmu alam. Selanjutnya yaitu aliran skeptisisme. Aliran ini menekankan keraguan dan ketidakpastian dalam memperoleh pengetahuan. Skeptisisme percaya bahwa pengetahuan tidak dapat diperoleh dengan pasti dan bahwa indera dapat menipu. Lalu selanjutnya ada aliran pragmatisme. Aliran ini berpendapat bahwa kebenaran pengetahuan harus dikaitkan dengan manfaat dan tindakan. Pragmatisme percaya bahwa pengetahuan harus berguna dan efektif dalam kehidupan praktis. Kemudian yang terakhir aliran aksiologi. Aliran aksiologi juga terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu di sini kami menuliskan deontologi. Deontologi berpendapat bahwa tindakan yang baik adalah tindakan yang sesuai dengan kewajiban dan aturan moral. Lalu yang kedua ada virtu etik. Virtu etik berpendapat bahwa tindakan yang baik adalah tindakan yang dilakukan oleh orang yang memiliki karakter dan sifat baik. Kemudian aliran lain dalam aksiologi yaitu utilitarianisme. Aliran ini berpendapat bahwa tindakan yang baik adalah tindakan yang menghasilkan kebahagiaan
atau kepuasan terbesar bagi mayoritas orang. Lalu selanjutnya, aliran konsekuentialisme. Aliran konsekuentialisme berpendapat bahwa tindakan yang baik adalah tindakan yang menghasilkan konsekuensi yang baik. Konsekuentialisme dibagi menjadi beberapa jenis seperti utilitarianisme dan egoisme. Kemudian aliran mohon maaf. Kemudian yang terakhir yaitu aliran intuisionisme dari aliran aksiologi. Aliran ini berpendapat bahwa kita dapat mengetahui apa yang benar dan yang salah melalui intuisi moral. Slide selanjutnya yaitu manfaat ilmu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama dari manfaat ilmu ontologi yaitu memahami hakikat keberadaan. Ontologi membantu kita memahami apa yang ada, bagaimana sifatnya, dan bagaimana hubungan antar benda dan fenomena di dunia ini. Lalu membangun kerangka pemikiran yang kuat. Dalam pemahaman ontologi, memberikan landasan yang kuat untuk berpikir tentang realitas dan pengetahuan. Kemudian manfaat dari epistemologi, yaitu memahami proses pengetahuan. Epistemologi membantu kita memahami bagaimana pengetahuan diperoleh, bagaimana kebenaran diidentifikasi, dan bagaimana pengetahuan dapat diperluas. Kemudian, manfaat lainnya yaitu meningkatkan keakuratan pengetahuan. Dengan memahami epistemologi, kita dapat meningkatkan keakuratan pengetahuan yang kita peroleh dan mengurangi resiko kesalahan. Selanjutnya, manfaat dari aksiologi. Manfaat mempelajari aksiologi yaitu memahami nilai-nilai dalam pengetahuan. Aksiologi membantu kita memahami nilai-nilai yang terkait dengan pengetahuan seperti kegunaan masyarakat, seperti kegunaan, manfaat, serta dampak sosialnya. Lalu, manfaat lainnya yaitu meningkatkan etika dan moral. Dengan memahami aksiologi, kita dapat mengembangkan etika dan moral yang kuat dalam penggunaan pengetahuan. Selanjutnya, membangun perilaku yang beretika. Aksiologi dapat membantu kita memahami bagaimana pengetahuan dapat digunakan untuk kebaikan dan bagaimana kita dapat menghindari penyalahgunaan pengetahuan. Baik, di akhir ini kami memberikan kesimpulan. Pada dasarnya, ahli filsafat membagi studi filsafat ilmu pengetahuan menjadi 3 aspek, yaitu yang pertama ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dalam pembahasannya, ontologi fokus pada hakikat dari suatu ilmu pengetahuan. Ontologi mencoba membuktikan dan menelaah bahwa suatu ilmu pengetahuan tersebut benar, dapat dibuktikan kebenarannya. Lalu selanjutnya epistemologi. Dalam pembahasannya berfokus pada pentingnya cara atau metodologi ilmu pengetahuan tersebut. Jadi ketika ilmu pengetahuan disoroti melalui epistemologi, maka pembahasannya terarah pada bagaimana sumber yang dipakai oleh para ilmuwan di dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan metodenya seperti apa.
Kemudian yang terakhir aksiologi, di mana pembahasan aksiologi berfokus pada manfaat atau nilai guna dari ilmu pengetahuan tersebut. Sekian dari pemaparan kami. Selanjutnya mohon untuk respon dari teman-teman dan Bapak Dr. Misbah, silakan. Atau jika ada yang perlu ditanyakan, kami persilakan. Dr. Misbah. Ya, Miss, pertanyaannya. Oh, Miss Putri dulu deh. Gak apa-apa, Miss Putri dulu. Nurlina dulu. Silakan. Nurlina dulu. Baik, baik. Saya punya satu pertanyaan terkait dengan tema presentasi hari ini. Dalam penjelasan presentasi disebutkan banyak aliran-aliran. Pertanyaannya adalah, bagaimana contoh kasus dari salah satu aliran ontologi? Itu saja, Miss. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan, Miss Nurlina. Saya akan menjawab pertanyaan dari Miss Nurlina, yaitu bagaimana Kasus dari salah satu aliran. contoh kasus Iya. dari salah satu aliran ontologi, ya. Contoh kasus dari aliran ontologi sebenarnya kan ada banyak, tadi disebutkan ada nominalisme, konstruktivisme. Contoh kasus salah satunya dari monisme, yaitu seorang filsuf yang percaya bahwa realitas terdiri dari ide dan pikiran, dan bahwa materi adalah manifestasi dari ide tersebut. Contoh dari dualisme, seorang filsuf percaya bahwa pikiran dan tubuh adalah dua substansi yang berbeda, dan bahwa pikiran dapat mempengaruhi tubuh melalui interaksi yang kompleks. Contoh kasus realisme, yaitu seorang ilmuwan percaya bahwa struktur atom dan molekul adalah realitas objektif yang dapat dipelajari dan dijelaskan melalui metode ilmiah. Lalu, nominalisme. Contoh kasusnya yaitu seorang ilmuwan percaya bahwa kategori dan klasifikasi dalam biologi hanyalah alat bantu untuk memahami keragaman hayati dan tidak mencerminkan realitas objektif. Kemudian konstruktivisme. Contoh kasusnya yaitu seorang sosiolog percaya bahwa realitas sosial dan kategori yang digunakan adalah untuk memahami masyarakat adalah hasil dari konstruksi sosial dan budaya. Demikian jawaban dari pertanyaan Miss Nurlina. Terima kasih, Miss Twin. Barangkali dari Dr. Misbah ingin menambahkan atau memaparkan kembali. Mohon maaf atas kekurangannya, teman-teman. Terutama Miss Nurlina dalam menjawab jika ada yang kurang. Oh, clear. Semuanya jelas, Miss. Semuanya jelas. Terima kasih. Terima kasih. Tidak ada yang perlu dimaafkan ya, Miss ya? Ya, itu tidak ada. Ini ada slide saya, ini mungkin bisa satu slide itu memuat semua aliran itu. Nih. Di dalam mana ini? Di dalam pemahaman ontologi dapat dikemukakan pandangan-pandangan pokok pemikiran sebagai berikut. Satu, monoisme.
Paham ini menganggap bahwa hakikat yang asal dari seluruh kenyataan itu hanyalah satu saja, tidak mungkin dua. Paham ini kemudian terbagi ke dalam dua aliran, materialisme dan idealisme. Pelopor aliran ini adalah Thomas Davidson. Ia menyebut alirannya sebagai block universe. Ini singkatnya begini. Yang kedua, dualisme. Aliran ini berpendapat bahwa benda terdiri dari dua macam hakikat sebagai asal sumbernya, yaitu hakikat material dan hakikat roh. Benda dan roh, jasad dan spirit. Ya. Jadi dualisme ya. Ada selalu dua. Ada benda, ada roh, ada jasad, ada spirit, atau kalau menurut Imam Ghazali ya roh dan jasad gitu. Tokoh paham ini adalah René Descartes, Spinoza, dan Leibniz. Ini memang selalu sepaham sih ini ya. Spinoza dan Leibniz ini selalu sepaham dengan Descartes. Tiga, pluralisme. Paham ini berpandangan bahwa segenap macam bentuk merupakan kenyataan. Pluralisme bertolak dari keseluruhan dan mengakui bahwa segenap macam bentuk itu semuanya nyata. Tokoh alirannya adalah W. James, 1842 sampai 1910. Ia mengatakan kenyataan terdiri dari banyak kawasan yang berdiri sendiri. Dunia bukanlah suatu universum, melainkan suatu multiversum. Ya, yang selaras dengan aliran ini itu bahwa segala sesuatu itu adalah sistem, itu yang terdiri dari sub-subsistem yang terdiri dari unsur-unsur yang saling terkait. Ini menurut pluralisme. Jadi misalnya manusia itu sistem terdiri dari plural, banyak unsur. Ya, indra ada 5. Ditambah lagi anggota organ-organ yang ada dalam tubuh itu banyak sekali. Dan itu saling terkait. Dari banyak ya. Kemudian nihilisme. Nah ini. Nihil, nggak ada. Berasal dari bahasa Latin, nihilisme itu artinya nothing. Atau tidak ada. Sebuah doktrin yang tidak mengakui validitas alternatif yang positif. Istilah nihilisme diperkenalkan oleh Turgenev 1862. Tokoh lainnya adalah Nietzsche yang kita kenal, ya ini filosof Jerman yang ungkapan yang sangat terkenal itu mengatakan Tuhan sudah mati. Jadi tidak ada, ini nggak percaya Tuhan ini Nietzsche. Ia berpandangan bahwa Allah sudah mati. Yang berikutnya agnostisisme. Paham ini mengingkari kesanggupan manusia untuk mengetahui hakikat benda. Tokoh aliran ini adalah Soren Kierkegaard, 1813, 1855. Dan Heidegger, 1889, 1976, Sartre, ini udah modern sekali ini 1905 sampai 1980, bahkan udah termasuk era kontemporer ya. Dan juga Jaspers Toren, agnostisisme, manusia itu nggak ada yang sanggup mengetahui hakikat benda gitu. Kalaupun tahu itu hanya sedikit sekali ya, hakikat sesuatu yang diketahui oleh manusia itu sedikit sekali. Itu aliran-aliran dalam pembahasan ontologi. Kembali ke twinning dan siapa? Kopi, Pak.
Ya. Terima kasih Bapak atas tambahan pemaparannya. Sofiatul. Sofiatul satu kata apa dua kata itu? Dua. Satu kata, Harusnya satu. satu kata. Cuman di ijazahnya dua kata. Asli kan tapi jasanya asli Asli, ya. asli. Yang penting asli. Soalnya ada apa namanya pimpinan daerah yang didemo oleh masyarakat ya tentang untuk menunjukkan ijazahnya. Ada yang didemo ijazahnya palsu katanya. Terus ngadu ke Kiai Hasyim Muzadi, ini Hasyim Muzadi yang cerita. Terus Kiai Hasyim balik nanya, nah terus sebenarnya ijazahmu itu asli apa palsu gitu kan? Orang tersebut jawab, ya waktu saya beli sih katanya asli gitu. Aduh. Lucu juga ya, Pak. Ada yang angkat tangan, Oh iya, Miss Putri. Yes. Miss Putri Ngawirabaya. Ngawirabaya Bu Twini. Iya, iya. Baik, terima Silakan Miss kasih Putri. Bu Twini dan Ibu Sofi untuk kesempatannya. Paparannya Ya. sangat menarik. Ya. Berbicara mengenai ontologi, episteologi, dan aksiologi, apa hubungannya antara pendidikan dan pembentukan karakter menurut perspektif aksiologi? Demikian, terima kasih. Baik, saya izin menjawab dari pertanyaan Miss Putri. Dalam perspektif aksiologi yang merupakan cabang filsafat yang membahas nilai termasuk nilai moral, estetika, dan spiritual. Pendidikan tidak hanya dilihat sebagai proses transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai sarana utama dalam pembentukan karakter. Pendidikan menurut pandangan aksiologis bertujuan membentuk manusia yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga bermoral dan beretika. Ini berarti bahwa kurikulum, metode pengajaran, dan interaksi guru siswa harus diarahkan pada penanaman nilai-nilai luhur yang membentuk kepribadian siswa. Dengan demikian, hubungan antara pendidikan dan pembentukan karakter dalam perspektif aksiologi sangat erat ya Bu ya. Nah, karena pendidikan adalah alat utama untuk transmisikan dan menginternalisasi nilai-nilai yang membentuk manusia seutuhnya. Baik, seperti itu cukup. Terima kasih Ibu Sofi, cukup jelas. Ya. Dan, apakah ada yang ingin ditambahkan lagi dari teman-teman atau ingin bertanya lagi? Kami persilakan. Dari Dr. Misbah ingin menambahkan lagi pemaparan kami mungkin Pak. Nah, baik, saya coba review ya. Kajian kita pada hari ini terkait dengan dasar-dasar ilmu. Jadi suatu ilmu ataupun pengetahuan itu harus memenuhi 3 aspek ini, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Saya punya slide-nya itu satu-satu itu. Ontologi sendiri, epistemologi. Jadi kalau saya buka lama banget, pasti panjang. Jadi singkat aja, nggak pakai slide. Ontologi itu intinya adalah berbicara tentang apa. Ya, pertanyaan apa, itulah ontologi, hakikat sesuatu. Jadi kalau di tesis misalnya, itu ya di bab 2 tentang
variabel yang ada di judul itu apa gitu. Ya. Atau setiap mau ngajar mata pelajaran apapun itu harus menjelaskan kepada peserta didik apa itu pelajaran IPS itu apa, IPA itu apa, ekonomi itu apa, itu dijelaskan. Ya. Lalu yang kedua, ya, nah tadi ada beberapa aliran itu di ontologi, ya, tentang apa itu ya. Apalagi tentang ontologi itu tadi udah dibahas pengertiannya dari ontos ya. Dan para filosof ya dari sebelum Masehi, misalnya Thales itu justru itu yang menjadi pertanyaan hakikat sesuatu itu apa? Apa itu wujud? Gitu. Lalu yang kedua tentang epistemologi, itu epistem, cara mendapatkan pengetahuan. Bagaimana pengetahuan itu diperoleh. Nah, yang garis besarnya itu ada aliran yang mengatakan diperoleh dengan pengalaman, menggunakan indera, melihat, merasa, mendengar, ya, maka kemudian mengetahui. Alirannya namanya aliran empirisme, tokohnya John Locke. Kemudian ada yang mengatakan pengetahuan itu diperoleh dengan akal, menggunakan rasio. Alirannya namanya rasionalisme. Ya, tokohnya adalah René Descartes. Itu dari cara mendapatkan, secara garis besar itu ya. Nah, kemudian bicara tentang metodologi. Nah, kalau di penelitian itu ada di bab 3. Jadi ada rumusan masalah, apa sih yang dirumuskan, apa yang mau dicari. Nah, itu metodenya itu ada di metodologinya ada di bab 3. Ya. Cara mendapatkan data bagaimana, kemudian data setelah terkumpul diolah dengan cara apa, lalu dianalisis ya, sampai pengambilan kesimpulan. Nah, kesimpulan itulah pengetahuan, bisa pengetahuan baru ya, atau pengembangan pengetahuan yang ada. Nah, termasuk dalam kajian epistemologi itu, apakah pengetahuan yang kita peroleh itu benar? Apakah definisi-definisi yang dikemukakan itu benar misalnya. Nah, itu nanti ada teori kebenaran. Ada garis besarnya itu ada 3 kebenaran itu. Ada namanya apa ya, kok lupa saya. Kebenaran itu benar apabila sesuai dengan realita. Ya, sesuatu benar kalau memang faktanya ya benar gitu. Ya. Ya contoh gampangnya ibu kota. Ibu kota Amerika itu di New York apa di New York? Yang benar mana? Ibu kota Amerika. Washington DC, Pak. Iya, yang benar Washington DC. Iya, betul. Iya, benar, Pak. Bukan New York ya, juga bukan New York. Nah, kalau faktanya memang ibu kota Amerika di Washington DC, maka pernyataan itu benar. Oh, itu teorinya korespondensi namanya. Teori korespondensi.
Saya lupa istilahnya itu. Yang satu lagi benar apabila ada pendapat lain yang mengatakan itu benar. Ya, atau bahkan banyak pendapat yang mengatakan itu benar. Nah, ini kalau di tesis nanti, itu begitu kita sudah menetapkan variabel yang mau diteliti, itu segera dicari teorinya banyak enggak. Langsung ketik itu, nanti berapa kita ya, temukan ya, penelitian yang temanya, topiknya itu. Kalau nggak banyak, nggak sampai ribuan, itu belum banyak. Kalau banyak banget, lanjutin. Nanti mempermudah mendapatkan teori. Ada lagi teori yang ketiga, benar itu kalau ada gunanya, ada nilai manfaatnya. Itu namanya teori pragmatisme. Nah, itu tentang kebenaran. Jadi di epistemologi itu bagaimana memperoleh pengetahuan, bagaimana metodologinya, termasuk juga membahas apakah pengetahuan yang kita peroleh itu benar. Nah, itu ada ukuran-ukuran kebenaran tadi. Lalu yang ketiga ada aksiologi, itu nilai guna ilmu. Nah, kajian di dalam aksiologi itu ada dua, yaitu etika dan estetika. Etika itu yang ada hubungannya dengan baik dan buruk, benar dan salah ya. Jadi ada cabang filsafat yang membahas tentang masalah moral. Lalu estetika itu terkait dengan keindahan. Estetika merupakan bidang studi yang mempersoalkan tentang nilai keindahan. Suatu objek yang indah bukan semata-mata bersifat selaras dengan berpola baik, melainkan harus mempunyai nilai kepribadian. Demikian tambahan dari saya. Baik, terima kasih Bapak Dr. Misbah atas tambahannya yang sangat bermanfaat bagi kami. Mungkin teman-teman dan saya sendiri Kenapa, Mas? pribadi. Ya. Oh ya. Ya, sebentar sambil ngajar ini. Kalau tidak ada lagi yang dibahas, silakan. Bapak Dr. Misbah, kami kan sadar ya tadi untuk memberikan pemaparan di presentasinya, menurut kami itu masih kurang. Dan melihat dari slideshow yang Bapak kasih tadi sepertinya lebih lengkap. Apa boleh berbagi ke kami gitu, Pak? Oh, Slideshow-nya, apa sih yang nggak boleh? PPT-nya. Ya, terima kasih, Bapak. Ya. Sekarang apa besok? Sekarang boleh, Bapak. Besok boleh juga ya? Boleh juga sih. Ya, saya kasih. Terima kasih, Bapak. Pak Dr. Misbah izin tanya Pak, Ya, Pak Tuhu. kalau nanti untuk OTS itu apakah materinya itu dari pertemuan awal atau sampai sekarang atau bagaimana Pak? UTS itu Apakah hanya kapan? teori? OTS itu tanggal 25 Pak. Oh, 25 ya. Ya 3 hari sebelumnya juga ada, artinya tanggal 23, 24, 25. Kita dapatnya hari Jumat dan hari Minggu Pak. 25 Mei. Ya, soal mengenai materi itu yang diajarkan dari awal sampai sebelum UTS. Oh, baik Pak. Tapi soalnya cuma 4. Waduh. Paling banyak 5 deh. Mau 4 atau 5? Saja, Bapak. Kalau 4 susah. Kalau 4 susah. Justru yang sedikit, Pak.
Pasti susah, Pak. Yang gampang aja, Pak. Iya deh. Yang gampang, terus apa lagi ya? Insya Allah yang sudah-sudah itu pada dapat A semua, filsafat ilmu itu. Amin. Amin ya Apes ya, Allah. Pak. Udah di absen ya. Baik, Pak. Ya, siapa? Siapa? Soalnya ada dua yang yang apa? Kelihatannya ada dua yang absen ini. Putri, Hadir, Pak. Uni Andayani, Uni ada nggak Uni? Hadir, Pak. Ada Hadir. ya. Hadir. Rahmat, Kurota ini. Ada nggak ya Rahmat ya? Hadir, Pak. Saya Mati Kurota. Yang mana? Ini ya? Oh ya. Arif Purnama. Hadir, Ada Pak. Liga Indonesia, ya, Liga Valiansa. Iya, hadir, Pak. Tuhu Wiono. Hadir, Pak. Dosen. Putri Ngawirabaya. Hadir, Pak. Hadir ya. Sofiatul Ilma. Hadir, Pak. Toto Endroyono. Twini Zulia Pridayana. Hadir, Bapak. Nurlina. Hadir, Pak. Asana. hadir, Bapak. Astridian. Oh, ini kayaknya nggak masuk nih. Astridian ya. Ada. Ada loh, Pak. Bu Enam. Mary, Pak, yang enggak. Ada, Pak. Rahayu. Hadir, Pak. Atifatur Rahmaniyah. Ya, Pak. Fitri Maulidia. Pak. Zahro. Present, Pak. Hadir. Esther. Hadir, Esther Pak. ada nggak? Hadir, Pak. Abdul Haris. Nah, ini. Hadir. 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 Astri Permatasari. Hadir, Pak. Apa hadir semua? Mary, Pak. Siapa? Mary, Pak. Mary, oh tadi belum dipanggil. Siapa lagi? Dua orang. Satu orang aja. Kendala dengan itunya, Pak, gadgetnya, Pak. Jadi nggak bisa Baik, Pak. masuk-masuk, Pak. Baik, terima kasih untuk pertemuan hari ini, khususnya yang presentasi Bu Twini dan Bu Sofi. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Jumpa kembali insya Allah pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Misbah. Sama.